Berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Dan yang ketiga, nangis. Saya paham, ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada kecoa yang berteriak. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren. Cocoknya lu mah gabungnya sama emak-emak komplek tuh di bawah pohon ceri sambil kutuan lu ngegosipin orang. Nah, takut ada kutunya gua mah pakai Impeditok tuh, obat kutu ya, biar adem. Jadinya kagak kepanasan gitu, ngoceh mulu di mana-mana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan ini dia ya, serangan balik Kang Deddy Mulyadi kepada para pejuang dana hibah ya, termasuk Ono Surono. Dimana beberapa hari terakhir Kang Ono ini kembali mencuat ini ya, setelah kapan hari itu ya, ada kaitannya dengan kepala desa Pasir Muncul itu yang rame itu ya. Ada juga Kang Ono ini dalam sebuah forum ngomong kalau KDM tuh kontennya hanya nangis, kasih makan, ya pokoknya pencitraan kayak gitu ya. Lalu di video yang lain juga ada sama salah seorang pengurus pondok pesantren yang ngomongin dana hibah ya pokoknya ya. Nanti gimana selengkapnya balasan dari Kang Deddy Mulyadi. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, let's go ya. Ini dia KDM pagi ini guys ya, pedas banget nih. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, amin, membawa keberkahan. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga hari ini hari yang membawa harapan, dan semuanya bisa meraihnya. Meski kadang harapan diraih dengan cucuran keringat dan air mata. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan supporting terhadap saya untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti ada orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin. Dan saya memahami bahwa dulu kita dihadapkan pada situasi penambangan liar berkecamuk di mana-mana. Jalan hancur di berbagai tempat. Premanisme hampir ada di semua sudut. Sampah berantakan tak tertangani. Jalan-jalan mengalami kekumuhan. Pandangan-pandangan mata kita tertutup ketika melihat sawah, melihat pemandangan kebun teh, melihat hamparan hutan. Semuanya direbut oleh orang atas nama kepentingan ekonomi dan atas nama perut tentunya. Tetapi tidak ada yang mau membenahi. Dan semua orang terdiam. Kini pada saat saya mencoba untuk memulihkan fungsi sungai, memulihkan fungsi hutan, memulihkan fungsi perkebunan, menghentikan berbagai penambangan liar di berbagai tempat. Pasti ternyata banyak orang yang keberatan terhadap tindakan yang saya lakukan. Saya paham, ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Mantap. Untuk itu, semuanya harus kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan secara bersama. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menjadi kenangan. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hamba. Salam untuk semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Iya, seperti biasa ya. Kata-kata dari Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar makjleb gitu ya. Pada saat membabat pasti ada, yang paling diingat oleh Mas DU pasti ada kecoa yang berteriak. Waduh, siapa kecoanya? Kalian tulis di kolom komentar ya.
Oke, ini banyak komen. Cuman kalau di channelnya, ini kan di channelnya Kang Deddy Mulyadi ya, di akunnya Kang Deddy Mulyadi, biasanya yang komen nih, coba ya tak perbesar ya, coba tuh, biasanya yang komen kayak gini guys ya, nggak nyambung dengan videonya. Banyak kan ya, nggak apa-apa sih, namanya orang KDM ini sebagai sumber harapan seperti itu ya. Jadi permasalahan apapun dicurhatkan ke KDM gitu ya. Nih, assalamualaikum Mas Deddy, saya bingung mau minta tolong siapa ya. Ini Mas Dew mencari komen-komen yang nyambung ya ke videonya ya. Mohon maaf ya kalau yang lainnya nggak dibaca ya. Tuh masalah ijazah, tuh minta tolong Pak Deddy ajarin ke Gubernur Lutfi Jawa Tengah. Hah? Malah ada yang minta tolong Gubernur Jawa Tengah ini, suruh diajarin ya gimana caranya sayur nggak banjir terus ya. Mana ada yang mau pinjam 100 juga. Aduh, gimana netizen nih? Ini gimana nih? Kita lanjutin gak ini baca ini ya. Loh, warga Kaltim nggak disapa Pak? Wah, dari Kaltim juga. Pak Abi Cianjur, Kecamatan Mande. Ya, intinya seperti ini guys ya. Nanti aja lah, ini soalnya komennya ini apa? Nggak, sebenarnya banyak ya yang komen yang sesuai dengan isi video, cuman tenggelam ya, kalah sama yang minta tolong tadi ya, yang warga Jateng, warga Kaltim kayak gitu. Oke lah, lanjut ya. Ngomong-ngomong ya, ada ya tadi ya yang kita bicarakan di awal ya, Kang Ono Surono yang ya membuat pernyataan kontroversial, rame nih. Nih, dengerin ya. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Sehingga berbagai macam. Gimana kalian dengarnya, gimana nih? Gimana? Soalnya kemarin banyak yang komen tuh di Mas DU. Tolong Mas DU, ini udah aku nggak mau lihat lagi nih wajahnya Pak Brewo ini kata. Tapi ini penting guys, kalian harus denger ini. Walaupun didengar nggak enak juga ya. Kalau yang ini nyambung ke isi komentarnya, coba kita baca ya. Coba nih, mulai dari yang atas ya. Lalu apa yang telah dilakukan Ono ya? Jawabannya omon. Kalau kau Ono, apa yang kau buat selain daripada nyinyir orang lain? Kalau Pak Ono kerjanya apa selama ini? Mukanya juga baru lihat sekarang. Saya nggak kenal kerjanya apa, bingung juga nih orang. Ayo atuh Mang Ono turutan KDM. Terus sambang jadi pejabat naon di sana di saat batur guys bisa sedekah bagi-bagi duit, Bapak masih ngomongin orang. Gawe sia Ono ngomong kayak gitu di depan orangnya, berani nggak ya? Jelas gak berani ya, udah berapa kali ya Mang Ono ini ketemu KDM langsung ya, langsung kicep ya. Nah, ini yang terbaru lagi nih, nggak tahu ya. Kita tunggu ya, nanti KDM ketemu langsung Mang Ono gimana kira-kira Mang Ono ya. Coba kita habisin ya. Banyak omdo, tidak ada kerja nyatanya. Ono petugas partai, bukan wakil rakyat. Ariono tiasa naon. Udahlah Pak Ono, pelit mah pelit tongomen kanu dermawan. Omongin dana BPJS kemana tuh, dana yang nunggak Ono Surono. Nah itu cocok tuh ya, dana BPJS bisa nunggak segitu. Nanti kita bahas di video yang lain aja ya soal dana BPJS ya. Yuk lanjut nih, gimana komentar netizen nih. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Ini cuma 3 hal aja yang bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M
bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Dan saya juga sebagai masyarakat menyoroti 3 hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Sama seperti anggota dewan lainnya yang tidak suka kepada KDM. Betul. Jadi jika kalian ingin followernya naik seperti Ono Surono, 3 hal yang harus kalian lakukan: ngomongin KDM, nyerang KDM, dan nyinyirin KDM. Dan itu pekerjaan Ono Surono sejak menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Cocok ya. Jadi 3 hal yang dilakukan KDM dibalas dengan 3 hal yang dilakukan Ono Surono. Salah satunya nyinyirin KDM ya. KDM mah sibukna teh nguruskeun rakyat Jawa Barat. Mun Mang Ono sibukna nguruskeun KDM. Tah Kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat: bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Iya, lanjut ya. nanti nguruskan rakyat. Nih, seru biasa Mbak Mojika nih. Sumpah ya, lagi dan lagi gitu kan kumat maning sama si bapak-bapak yang satu ini. Gue mah heran, lu tuh Pak udah kayak kucing garong yang lagi kelaparan. Berisik banget, eyang sana sini. Deddy Mulyadi lagi yang lu colek-colek, nyampe di pidato lu aja hayo ge Deddy Mulyadi. Ampun gua mah Terus lu ngomong katanya Deddy Mulyadi mah cuma memiliki 3 kebijakan. Soalnya dia kan konten kreator, katanya kebijakannya 1 bagi-bagi duit, 2 katanya nangis-nangis, 3 katanya marah-marah. Udah persis itu mah udah katanya konten kreator gitu kan. Ya emang Bapak emang konten kreator. Selain dia ngejabat jadi gubernur, dia mah emang konten kreator, YouTuber. Emang apa lu, Toh dia dari hasil penghasilannya kayak begitu juga, dia mah dibagi-bagi juga, bagi-bagi duitnya buat warga-warganya, buat orang-orang susah. Ya, buat orang-orang yang membutuhkan. Beda dengan kalian-kalian yang bagi-bagi duit sesama pejabat. Iya lupa. Keceplosan. Langsung caklut gitu kan, dibagi rata, memperkaya diri sendiri. Masih ketahuan Bapak Aing bagi-bagi duit juga, dia ke orang-orang yang susah ya. Gua ngomong sekali lagi nih, ke orang-orang yang susah, ke warga-warga yang membutuhkan, begitu ya. Bener-bener dia mah memanen pahala, bukan kayak lu memanen bencana. Terus katanya nangis-nangis gitu kan, kebijakan nangis-nangis. Berarti bagus dong, secara nggak langsung Bapak Aing masih memiliki rasa perikemanusiaan, masih memiliki hati nurani. Asal dia ngelihat terkait kesusahan orang susah, warga-warganya gitu kan, dia secara naluriah terketuk hatinya, makanya dia nangis. Begitu, bagus itu, masih memiliki rasa perikemanusiaan. Beda dengan lu pada yang udah pada mati rasa. Yang udah pada mati rasa, ngaku lu boro-boro nangis-nangis lu ngeliat orang warganya susah, orang warganya aja teriak nagih janjinya aja langsung pada ngumpet di balik mobil-mobil mewahnya, sambil pada lupa gitu, hilang ingatan gitu dengan janji-janji waktu dia membutuhkan suara-suara rakyat, ya kan, ngaku lu. Terus katanya Deddy Mulyadi mah kebijakannya marah-marah. Wajar dong, berarti bagus juga tuh kebijakan dia marah-marah. Selain dia memiliki hati nurani, berarti dia juga masih memiliki kriteria pemimpin yang tegas gitu. Dia marah-marah juga sama orang-orang yang memang melanggar peraturan, melanggar tata tertib, melanggar hukum. Dia baru marah-marah, lagi pura marah-marahnya juga dia mah kagak pelotot-pelotot gitu, enggak, dia mah marah-marah juga sambil bercanda, ujung-ujungnya mah tetap dikasih bantuan, juga ya. Segimana marah, segimana kesel juga gitu kan. Dia mah walaupun tegas tapi humoris, ngena gitu, sedikit juga kata-katanya. Udah, lu kagak usah berisik-berisik kayak begitu, udah kayak kemarin bagus lu anteng ayam, kerja yang bener gitu kan, damai banget kayaknya nih di Jawa Barat ini, di dunia ini tuh gitu ya. Tapi sayangnya lu kayaknya emang kagak cinta damai orangnya, beda. Orangnya tuh emang kayaknya seneng banget dengan kehuru-haraan gitu, dengan ribut-ribut, dengan onar-onar gitu ya.
Sampai lebih-lebih lu mah ngalahin mulutnya, lebih-lebih dari mulut mak komplek yang tukang rumpi, tukang gibah. Sama gua kan kalah kayaknya itu mulut lu. Laki-laki begitu. Ampun ya Allah ya Robi, gua mah cocoknya lu mah gabungnya mak komplek tuh di bawah pohon ceri sambil kutuan lu ngegosipin orang. Nah, bagus itu. Lu lu dicariin kutunya itu di hutan rimba lu itu tuh. Takut ada kutunya, gua mah pakein peditok tuh, obat kutu ya, biar adem. Jadinya kagak kepanasan gitu, ngoceh mulu di mana-mana. Dipikirnya kali warga-warga yang ngedengerin ocehan dia itu mau pada percaya. Padahal mah tiba iya doang depan mata dia doang. Di belakang pada berbisik. Ih, kata aku gitu amat ya, ya Aki. Udah, bye. Iya. Sumpah Ini ya. masih seru nih kalau kita baca kolom komentar ya. Coba nih. Tuh. Bener pisan po ya. Pesan lagi ya dikit ya. Bener pisan po, pejabat lain mah enak-enakan di atas, kesedihan rakyat kecil. Keren po ah. Mbok ini udah cantik, cerdas, kata si gondrong ya Mpok. Lanjut, semangat Mpok. Tuban Jatim hadir Mpok. Bener Pok, gas terus biar pada malu. Wah, intinya banyak sekali yang mendukung Mpok Mojika ini ya. Wah, cocok nih ya. Oke, lanjut kita ke netizen berikutnya. Cie, ada yang lagi sibuk ngonten nih. Aduh, Pak Ono. Saya mah paknya masih kena inget aya video Bapak nu viral. Bapak pernah ngeluarkan statement kieu. Bertobatlah ya kepada para konten kreator gitu. Saur Bapak tah. Nah, ayeuna Bapak jadi loba ngonten, Pak. Apakah Bapak sudah menemukan jalan yang lurus? Sudah menemukan jalan yang baik dan benar? Sudah mendapat hidayah gitu, Pak? Lanjutkan, Pak. Mudah-mudahan ya Bapak lain pencitraan hungkulnya. Semoga Bapak sukses jadi pejabat anu jauh tina kata korupsi pokoknya mah saya ngadukung nggak Bapak lah. Sip, mantap Pak. Cie. Katanya dulu bertobatlah ya para konten kreator, sekarang dia jadi konten kreator ya. Menjilat ludah sendiri ya. Melihat perkembangan minggu-minggu ini di media sosial, banyak sekali konten dan komen yang negatif, yang mengujar kebencian, yang mencaci maki kepada kami dan juga fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Teruntuk Bapak Ono Surono, saya izin menanggapi video Anda ya. Katanya banyak di sosial media yang menebar kebencian tentang dirinya dan fraksi-fraksi PDIP. Saya cuma ngasih tahu, mereka membuat konten seperti itu bukan menebar kebencian, tapi meluapkan emosi karena ketidaksukaan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda selalu mengkritik dan selalu menyinyir KDM Gubernur Jawa Barat. Seakan-akan Anda tidak setuju dengan keputusan-keputusan KDM ya, Gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin mereka yang membuat konten sindiran terhadap Anda dan kader PDIP meluapkan rasa kekesalan terhadap Anda, bukan menebar kebencian. Tetapi kalau Anda sebelumnya membuat konten atau tidak menyinyir KDM Gubernur Jawa Barat dan mendukung kebijakan-kebijakan beliau, mungkin Anda akan dipuji-puji sama netizen-netizen di seluruh Indonesia ya. Jadi itu bukan menebarkan kebencian, bukan, hanya meluapkan kekesalan untuk Anda ya. Iya, jadi bukan menebarkan kebencian netizen-netizen, justru ya kalau menurut netizen yang komentar nggak baik itu karena ya pihak Ono dan kawan-kawan lah yang menebar kebencian, makanya saking jengkelnya, kesal gitu ya. Makanya netizen ya di luar kontrol itu ya langsung ngomong yang nggak karuan lah di medsos karena ya memang terlalu menjengkelkan. Oke, di video yang lain juga Mang Ono ini lihat nih. Tuh, nih dengerin Suara nih. besar seluruh pondok pesantren ini hibah-hibah nih. se-Jawa Barat. Nah, ini Ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada rencana ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, Ya kan? siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi. Siap, makasih banyak. Hasil musyawarah besar. Siap. Apa Don? Siap. Pesantren bukan hanya terkait dengan pendidikan moral dan karakter, bukan hanya sebagai pilar dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Ketika ada konflik kan di masyarakat yang datang kiainya, ada yang meninggal datangi kiainya, ada yang sakit didatangi kiainya. Itu bagaimana perannya sangat luar biasa pondok pesantren. Dan pondok pesantren juga menjadi salah satu pilar bagaimana membangun ekonomi umat. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Tetapi pada kesempatan ini mohon maaf, saya risih yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Alih-alih bukan membantu pesantren, tapi yang ada justru terjadi sebuah opini framing negatif terhadap pondok pesantren. Kalaulah dikatakan ada oknum di pondok pesantren, kasusnya kasus pidana, menurut saya prosesnya tidak perlu generalisir semua pondok pesantren seperti itu. Kalaulah ada yang penerima bantuan itu hanya itu saja pondok pesantrennya, yang besar-besar itu saja pondok pesantrennya, menurut akal sehat saya bukan bantuannya ditutup, tapi verifikasi ulang pesantren yang menerima itu. Ya kan memang seperti itu yang dilakukan sekarang. Tapi fakta yang terjadi karena salah menerimanya, dan mohon maaf dia lupa, yang salah bukan hanya menerima, yang memberinya juga salah. Siapa yang memberinya? Anak buahnya. Siapa itu? Ya kalau yang sosnya, dia yang memverifikasinya. Artinya jangan menyalahkan siapa yang menerimanya, berarti ada salah di regulasinya bagaimana proses pemberian bantuan tersebut. Itu yang harus diperbaiki, bukan di framing menjadi negatif pondok pesantrennya. Ini yang ngeri, ketika ada ngomong mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, hibahnya habis. Ketika ada yang mengkritisi kebijakan Barat, hibahnya habis. Emangnya ketika kita mengkritik sesuatu yang salah itu berkaitan dengan hibah? Tidak. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu semua, anggaran pondok pesantren itu dihapus. Dan pada waktu kita bersuara, SIPD buat 2026 juga kan dihapus, tidak ada kan ajuan buat pondok pesantren. Bersuaralah kita, kerannya dibuka. Bersuara lagi kita semua, dijanjikan akan masuk kepada APBD perubahan katanya, tapi sampai saat ini SIPD buat perubahan belum dibuka juga. Ketika ditanya katanya ada geseran juga buat beasiswa santri, tapi jumlah-jumlahnya tidak ada juga. Maka kumpulnya kita di sini ada sebuah perjuangan. Wahai Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak jadi itu datang ke pesantren, Bapak setelah jadi, ayo bersama-sama dengan pesantren untuk membangun Provinsi Jawa Barat yang istimewa. Ya Habibi, Habibi. Ya kalau Mas Dew dengerin kok kayaknya ini ya terlalu mengandalkan bantuan banget gitu ya, kayak harus banget gitu ya dapat bantuan itu ya. Kalau nggak ada bantuan kayaknya itu nggak bisa jalan gitu pesantrennya. Yang perlu diingat ya, di kampung-kampung gitu ya ada surau-surau, musola-musola yang ngajar ngaji, atau ada pondok pesantren kecil-kecil ya, yang mereka itu mendirikannya sama sekali nggak ngerti. Banyak loh, ini serius ya, kalian boleh cross check ya di kampung kalian mungkin ya, banyak loh yang nggak ngerti pesantren kecil tuh bahwa ternyata pemerintah itu punya dana hibah yang biasa diberikan ke pesantren-pesantren seperti itu, dan kebanyakan yang menikmati adalah yang kayak gitulah ya, yang nggak kenal nggak ada kaitan politik biasanya. Bukan hanya nggak menerima, ngerti aja nggak gitu ya. Jadi banyak itu di kampung-kampung. Kok ini yang ngomong kayaknya ini seolah-olah ini harus gitu ya, harus banget ya. Kok
kalau nggak ada bantuan seolah-olah itu nggak jalan gitu ya. Padahal di tempat lain banyak sekali pondok pesantren yang dimana pengurusnya itu dengan luar biasa ya, inisiatif sendiri sama orang-orang terdekatnya membangun pondok pesantren tanpa mengerti sama sekali bahwa pemerintah ada bantuan dana hibah untuk pesantren. Jadi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sebenarnya adalah pemerataan ya. Diverifikasi dulu, memang itu udah dijalankan di Provinsi Jawa Barat sekarang ini gitu ya. Bukan dihapus sepenuhnya, enggak, dikaji ulang ya. Jadi untuk pondok-pondok pesantren yang kebanyakan ngasihnya ya dikurangi gitu ya, yang belum sama sekali nerima ya dikasih, seperti itu loh. Ya itu prosesnya panjang Pak ya, enggak sebentar gitu ya. Supaya nantinya tahun-tahun kedepannya itu bagus, penerimaannya itu sesuai seperti itu ya. Kasihan yang di kampung-kampung tadi loh ya, nggak ngerti loh ternyata ada toh dana hibah gitu ya. Banyak itu yang nggak ngerti ya soalnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini saya ingin mengomentari kisruh berkaitan dengan penghentian dana hibah terhadap pesantren, lembaga pendidikan, yayasan oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena penghentian ini banyak pengasuh pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan teriak-teriak katanya Kang Deddy Mulyadi ini dianggap tidak adil. Saya akhirnya bertanya, keadilan yang gimana yang mereka cari? Toh selama ini mereka menikmatinya kan? Bahkan tanpa ada proses pertanggungjawaban. Setidak-tidaknya ada audit pun itu tidak pernah dilakukan. Kemudian mereka teriak-teriak keadilan. Keadilan itu mestinya yaitu ya sama rata. Parameternya apa? Masyarakat yang tidak mampu di Jawa Barat. Bukan parameternya karena dapat atau tidak dapat dana hibah. Mestinya entah itu pengasuh pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan, mestinya punya moralitas, punya beban moral. Setidak-tidaknya berikan bukti bahwa ia turut serta membantu menyiapkan para generasi muda Jawa Barat untuk menyongsong cita-cita Jawa Barat, yaitu untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi Jabar yang istimewa. Nyatanya sampai dana hibah ini dihentikan, mereka tidak punya peran apa-apa. Kedua, ya masa parameter keadilan itu hanya diberikan ukuran dapat atau tidaknya dana hibah. Ini kan lucu. Apalagi informasi yang saya himpun bahwa penerima dana hibah yang besar-besar ini patut diduga punya afiliasi politik, entah itu terhadap partai tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu. Ini kan lucu. Kemudian berbicara keadilan, lagian para pemimpin pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan, kalau kalian belum mandiri secara finansial, ya udah nggak perlu bikin lembaga pesantren, nggak usah bikin yayasan. Ini ya yang saya maksud tadi ya guys ya. Kalau memang harus ada bantuan pesantren itu bisa jalan, ngapain juga buka pesantren gitu loh maksudnya. Ya kalau kita bikin lembaga pendidikan, otomatis kita udah hitung ya pemasukannya dari sini, terus pengeluarannya di sini dihitung cukup, barulah kita bikin seperti itu ya. Ya kalau udah jelas-jelas nggak cukup, ngapain bikin gitu kan ya. Dan seolah-olah bantuan itu adalah hal yang wajib gitu ya, harus diberikan. Wah ini ya salah kaprah. Namanya bantuan tuh ya kalau ada diterima, kalau nggak ada ya udah ya. Yang penting kan yang pokoknya ini berarti kan pemasukan pokoknya ada gitu ya. Wah ini kacau kalau seperti itu. Kalau bikin lembaga-lembaga tujuannya untuk menampung dana hibah, buat apa? Secara tidak langsung kalian ini sudah belajar menunjukkan atau menyiapkan terhadap generasi muda tidak fair. Kenapa? Niat dari membuat lembaga itu tujuannya apa? Tidak murni untuk mendidik, membantu secara sosial apa? Tujuannya untuk menghimpun
dana hibah. Nggak tahu. Apalagi mohon maaf terhadap pengasuh pondok pesantren misalnya melekat pada dirinya apa kiai. Mestinya kiai itu punya wisdom yang sangat dalam. Saya pernah nyantri dulu. Sepemahaman saya, kiai kalau kiainya itu baik, pengasuh pondok pesantrennya itu baik, dia menjalankan lembaga pendidikannya itu seadanya, semampunya, tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun, bahkan sekelas pemerintah sekalipun. Nah kalau hanya dana hibahnya di stop, kemudian kalian kayak kebakaran jenggot, berarti kan kalian ini mendirikan lembaga, entah itu yayasan, lembaga pendidikan, pesantren, kan tujuannya hanya untuk menampung dana. Sudah bubarkan saja kalau lembaganya, kalau kalian tidak mandiri secara finansial. Jujur ya, jujur. Banyak juga teman-teman saya mendirikan yayasan yang tujuannya apa? Untuk mengeruk uang. Mengeruk uang. Akhirnya apa? Pemilik yayasannya yang kaya. Serius. Banyak saya temukan di sekitar saya itu kayak gitu tuh banyak banget. Banyak. Syukuran semisal ya dia melakukan semisal aktivitasnya sesuai dengan visi misi yayasannya semisal. Ini nyatanya tidak. Bahkan yayasannya terkadang fiktif. Parah ini fiktif ya. Jadi langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menghentikan dana hibah ini menurut hemat saya sudah tepat. Jadi kalau berbicara masalah konsep keadilan menurut hemat saya, inilah yang adil. Hentikan aja dana-dana hibah itu yang tidak jelas itu, berikan terhadap masyarakat miskin secara menyeluruh dan merata, sehingga aja manfaatnya itu ada. Karena amanah konstitusi kita bukan yayasan, pesantren, dan lembaga pendidikan yang ditanggung oleh negara. Fakir miskin yang dipelihara oleh negara itu amanah konstitusi loh, amanah undang-undang dasar kita. Jadi saya support langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi kemarin saya membaca berita bahwa Kang Deddy Mulyadi pengen mengaudit dana-dana hibah selama ini yang diberikan terhadap lembaga-lembaga itu yang kisarannya pernah mencapai angka triliun. Gila. Dan beliau mengatakan bahwa beliau ingin mengaudit, kemudian kalau ada penyimpangan beliau akan membawa ke jalur hukum. Saya support ini. Ya. Terkadang memang kita ini butuh pemimpin yang agak gila sebenarnya untuk menata bangsa ini jauh lebih baik. Ya, ini kalau mau benar-benar diaudit dan ketemu, tapi akan agak susah ya. Soalnya kan sudah bertahun-tahun lamanya ya, sejak sebelum KDM menjabat ya. Tapi kalau mau benar diaudit ini pasti gemetaran ya yang menerima dana hibah miliaran tuh ya. Bahkan ada yang sampai satu yayasan tembus 40 miliar tuh. Waduh, gila. Ini kalau diaudit dan ketahuan, wah seru nih pastinya ya. Ya guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita udah siapin nih, ada video menarik ya. Kalian ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.